Film berawal dari tampilan waktu 3 bulan lalu. Seorang gadis tiba di sekolah itu dan ia turun dari sebuah gojek. Saat ia berjalan masuk ke sekolah, ia ditabrak oleh teman-temannya sehingga membuat buku-bukunya jatuh. Dengan wajah yang sinis, ada 2 orang gadis yang memberikan pertolongan kepada gadis itu. Gadis ini bernama Yuri. Lalu, Yuri ini masuk ke dalam kelas bersama teman-temannya. Setelah masuk ke dalam sekolah, 2 teman itu memberikan tas baru karena melihat tas Yuri yang sudah usang. Yuri sempat menolak dan kedua teman itu tetap memaksa karena ia adalah teman kami. Kedua teman Yuri ini bernama Nana dan Taptim. Tiba-tiba siswi lain berbisik, kenapa Taptim dan Nana mau berteman dengan Yuri seperti penerima amal yang mendapat tas gratis dari mereka. Mendengar hal seperti itu, Nana dan Taptim marah dan melabrak mereka. Dan jika mendengar seperti itu lagi, Yuri suruh bilang kepada mereka. Saat mereka beranjak pergi, tiba-tiba di balik lemari muncul tokoh utama kita yang bernama Nano. Ia muncul dengan senyuman manis yang menyeramkan itu. Sesampainya di kelas, ia melihat Nano duduk di bangku mereka. Nana dan Taptim mengusir Nano. Nano menjawab, bukannya kursinya ada 4. Yuri menyarankan bagaimana kalau kursinya yang satu lagi untuk tas Nana dan Taptim. Nano disuruh untuk mencari kursi lain. Nano menjawab, tidak ada yang mau menerima aku di bangku mereka. Dan berbeda dengan kalian yang ingin berteman dan menerimaku apa adanya. Setelah duduk, Nana mengatakan kepada Nano, jika ingin bergabung dengan mereka, Nano harus menunjukkan bahwa ia adalah teman sejati, karena biasanya ia tidak menerima seseorang untuk bergabung. Nano pun memahami dan ia pun. Yuri heran melihat hal tersebut dan lagi-lagi Nano tersenyum menyeramkan. Scene berganti ketika ujian. Kemudian Nano memberikan contekan kepada Nana dan Nana pun menolaknya karena ada guru di depannya. Lalu Nano memakan kertas tersebut sambil tersenyum. Kemudian di kantin Nana memperingatkan Nano untuk tidak melakukan hal tersebut. Nano menjawab, bukannya teman sejati melakukan hal seperti itu. Taptim menjawab, mereka bisa mendapatkan masalah karena hal itu. Taptim berbisik ingin mengambil makanan, tapi tangannya pegel-pegel. Dan tiba-tiba Yuri langsung cekatan untuk mengambil makanan. Nana memberikan uang kepada Yuri dan bilang ia mentraktirnya. Dan Yuri diperlakukan seperti babu. Di sini terlihat Yuri sangat tertekan dan Nano hanya memperhatikan tindakan Nana dan Taptim kepada Yuri. Saat jam istirahat, mereka melihat Men, dan Men terlihat ketakutan melihat Nana. Nano pun bertanya, dia kenapa? Nana menjelaskan kalau dia menggoda Tao, pacar Nana. Lalu Yuri marah mewakili Nana, dan ia mengolok-olok Men. Nana memuji-muji Yuri, dan ia mengatakan ia tidak tahu harus bagaimana tanpa Yuri. Kemudian mereka membahas tentang ujian tadi, dan di mana Yuri telah memberikan prediksi jawaban kepada Nana dan Taptim. Setelah saling mencocokkan soal, ternyata salah satu jawabannya ada yang keliru. Kemudian Nana memelas, andai aku bisa mengubah jawabanku. Seolah-olah ia meminta Yuri untuk mengganti jawabannya, dan Yuri sangat tertekan dengan hal itu. Lalu Nano menawarkan dirinya, karena teman sejati harus saling membantu. Nano pun pergi ke ruang guru, dan mereka menunggu di luar untuk melihat Nano mengganti jawabannya. Saat pulang, Nano mengatakan, apakah usahanya cukup untuk masuk kelompok? Taptim dan Nana hanya tersenyum dan masuk ke mobil mereka, dan Yuri pun terlihat kesal dan meninggalkan Nano. Yuri berjalan di sebuah pemukiman dengan handphone barunya, dan tiba-tiba Nano muncul di depannya. Nano mengatakan, apakah teman sejati itu seperti pesuruh? Yuri menyangkalnya.
Siapa yang bersuruh? Kita semua teman. Nano menjawab, apakah teman harus melakukan semuanya dengan imbalan uang? Sambil membaca SMS Nana kepada Yuri yang telah mengirim sejumlah uang kepada Yuri. Setelah ujian, dengan tegas Yuri menjawab, apakah itu salah? Melakukan apa yang disuruh dan mendapatkan uang. Sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar seperti itu. Nano bertanya dengan senyum seramnya itu, apakah uang sepenting itu bagimu? Dan Yuri pun menjawab, sesampainya di rumah, Yuri pun bertemu dengan ibunya yang sedang menggosok baju. Ternyata Nano mengikuti Yuri sampai ke rumahnya. Lalu Yuri dengan senang hati memberikan HP baru ke mamanya. Mamanya berkata, bukannya HP ini mahal, dan Yuri berkata, ia mendapatkan uang dari mengajari temannya. Nano terlihat terdiam melihat senyum dari Yuri dan mamanya. Setelah itu, Yuri menjelaskan kepada Nano bukannya ia tidak ingin memiliki teman sungguhan, karena keluarganya yang miskin dan kondisinya seperti itu. Ia memanfaatkan orang kaya untuk mendapatkan uang. Bukankah orang kaya memang seperti itu, menganggap orang miskin seperti tempat beramal? Orang kaya tidak pernah menganggap orang miskin setara dengannya. Itu pemikiran Yuri. Dan suatu saat, jika ia kaya, ia juga akan melakukan hal seperti itu. Ia berakting seolah-olah kepada Nana. Ia mentransfer sejumlah uang karena telah mengambil kotoran anjingnya. Nano mengatakan bahwa Yuri bisa melakukan semua hal itu. Dan Yuri pun berkata bagaimana caranya. Nano pun mengatakan Yuri bisa melakukan itu dengan cara mengetahui rahasia mereka. Dari kejauhan ada seorang pria yang memperhatikan percakapan mereka. Esok harinya, Nano dan Yuri berusaha mencari rahasia Nana yang berada di dalam laptopnya. Saat pesta barbeque di rumah Nana, Nano pun berpura-pura menjatuhkan minumannya ke bajunya. Dan Nano pun menawarkan diri untuk mengambilkan bajunya. Nano berjalan ke kamar Nana dan sampai di kamarnya, Nano langsung membuka laptopnya. Saat membuka laptop, Nano menemukan rekaman Min yang telah diperkosa. Nano pun tersenyum melihat itu. Nano pun melihat folder bernama Yuri, dan saat membuka, tiba-tiba Nano pun terbangun di sebuah kamar saat Min diperkosa. Bisa dilihat kalau di sini Yuri menjebak Nano, dan ternyata Nana dan Tatim sudah menyiapkan rencana ini saat pertemuan mereka yang pertama. Nana juga mengatakan bahwa Yuri adalah anjing yang setia kepada tuannya. Ia tidak akan mungkin mengkhianati majikannya. Nano yang awalnya menangis dan berubah tertawa. Nano mengatakan bahwa Yuri bukan anjing yang setia, namun ia adalah anjing yang bodoh. Dan Nano menatap Yuri, apakah kau ingin menjadi anjing seumur hidupmu Yuri, atau menjadi tuan? Kalau kau ingin menjadi tuan, aku akan membantumu. Saat semua orang terdiam, Nano pun tertawa seperti ciri khasnya yang menyeramkan. Lalu Nano mengejek-ngejek Nana dan Tatim. Mana pria yang ingin memperkosanya? Dan Nano pun terus memanas-manasi Nana dan Tatim bahwa ia telah mengunggah bukti video dan jumlah transferan uang. Tatim dan Yuri, dan mereka semua pun terlihat panik. Dan Nano pun terus mengolok mereka, dan ia pun mendesah-desa seperti orang yang dihantam. Dan Nana pun semakin geram, dan Yuri pun disuruh untuk membungkam Nano. Sambil menangis, Yuri ketakutan melihat Nano yang mendesah dan sangat menyeramkan. Nana pun tak tahan lagi dan langsung menghantam Nano pakai lilin yang terbuat dari besi. Dan akhirnya mereka pun membunuh Nano dan terekam jelas dengan kamera yang menyala. Nana dan Tatim menyuruh Yuri untuk membersihkan mayat Nano, dan kali ini Yuri melawan. Nana
Yuri menyuruh mereka berdua untuk membersihkan mayat Nano, karena Yuri sudah mempunyai bukti kalau mereka telah membunuh orang. Di sini kita tahu Yuri merencanakan semua ini seperti yang dikatakan Nano. Lalu kemudian muncul dua orang pria yang tak lain adalah pria yang ada di pemukiman Yuri. Yuri langsung berubah 180 derajat dan menyuruh mereka untuk menyingkirkan mayat Nano. Setelah menyingkirkan mayat Nano, Nana dan Taptim pun menawarkan untuk membayar Yuri dengan uang yang sangat tinggi. Lalu Yuri menjawab, uang tidaklah cukup untuk membayar semua korban-korban yang kalian lakukan. Lalu Yuri menyuruh kedua pria itu untuk memperkosa Nana dan Taptim sesuka mereka. Nana menjawab tidak boleh, dan Yuri mengatakan, itu seperti yang kau lakukan terhadapku dulu. Sambil tertawa, Yuri merekam Nana dan Taptim yang diperkosa. Di sini Yuri menghampiri mayat Nano. Ia tidaklah bodoh, bahkan ia tidak butuh bantuan Nano. Yuri telah menahan rasa sakit selama ini untuk balas dendam. Dengan senyuman manis manjanya, ia mengatakan bahwa semua ini sudah menjadi miliknya. Yuri kembali kepada kedua orang pria itu dan mengatakan ia sudah mentransfer semua uangnya. Tiba-tiba, kedua pria itu malah membunuh Yuri. Kemudian kedua orang pria itu pergi membawa kamera dan semua uangnya. Saat semua orang pergi, tiba-tiba Nano terbangun dengan senyumannya yang menyeramkan, lalu mengejek Yuri yang bodoh. Film pun berakhir dengan Yuri kembali bangkit dengan kemampuannya seperti Nano.